Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Utami dengan NIM 08041381924100. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang enzim kolagenase, aplikasi di bidang kesehatan sebagai agen terapi diabetes mellitus. Enzim merupakan suatu zat yang bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup, mengatur laju di mana reaksi kimia berlangsung tanpa dengan sendirinya diubah dalam proses. Proses biologis yang terjadi dalam semua organisme hidup adalah reaksi kimia dan sebagian besar diatur oleh enzim. Berdasarkan Perkeni tahun 2011, diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolisme yang bersifat kronis dengan karakteristik hiperglikemia ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah dan gangguan metabolisme dari karbohidrat, protein, dan lemak. Diabetes mellitus termasuk masalah kesehatan global yang cukup serius dengan angka prevalensi dan mortalitas yang tinggi, dan akan bertambah di masa depan. Penyakit ini merupakan penyakit metabolik kronis yang disebabkan oleh defisiensi absolut atau relatif insulin, resistensi insulin, dan keduanya. Pengobatan jangka lama diabetes mellitus diketahui menimbulkan efek samping, sehingga diperlukan alternatif penggunaan enzim yang lebih aman dan efektif. Penggunaan enzim sebagai agen terapi mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan obat konvensional karena enzim mempunyai spesifitas dan afinitas tinggi terhadap targetnya, sehingga mengurangi toksisitasnya. Di samping itu, kemampuan katalitiknya memungkinkan enzim untuk mengubah senyawa target menjadi produk yang diinginkan dalam waktu singkat, sehingga memungkinkan untuk pengguna enzim dalam jumlah kecil. Perkembangan teknologi DNA dan produksi protein rekombinan menjadi tonggak awal pengembangan enzim sebagai agen terapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi enzim sebagai agen terapi. Enzim yang berpotensi secara medis atau digestif dan metabolik dapat digunakan baik secara bersama dengan enzim lain, maupun tanpa kehadiran enzim lain dalam mengatasi penyakit tertentu. Enzim ini mempunyai dua fitur utama, yaitu biasanya terikat dan bekerja pada target dengan spesifitas dan afinitas tinggi dan mempunyai aktivitas katalitik yang tinggi, serta mampu mengubah berbagai macam substrat menjadi produk yang diinginkan. Kedua fitur ini menjadikan enzim sebagai target utama untuk pengobatan penyakit tertentu. Untuk dapat berfungsi secara efektif sebagai agen terapi, terdapat beberapa persyaratan utama, yaitu yang pertama, enzim harus stabil untuk memastikan enzim dapat bekerja dalam waktu tertentu selama proses pengobatan. Yang kedua, tersedia dalam bentuk terlarut, sehingga memungkinkan untuk pengobatan melalui intravena, intramuskular, dan subcutaneous. Yang ketiga, dalam bentuk murni, sehingga efek samping yang tidak diinginkan yang memungkinkan terjadi kontaminasi seperti endotoksin, mikroba, virogen, atau material berbahaya lainnya. Yang keempat, mampu bekerja pada bagian tertentu dari organ yang dituju. Jenis-jenis enzim yang umum digunakan pada bidang kesehatan, yaitu enzim kolagenase, enzim lipase, enzim kitinase, enzim lakase, enzim asparaginase, dan enzim natokinase. Enzim kolagenase merupakan matrik metaloprotein yang memutuskan ikatan peptida dalam kolagen dan pertama kali diidentifikasi pada tahun 1942. Mikroorganisme patogen terutama Clostridium histolyticum telah dilaporkan sebagai penghasil kolagenase. Ada beberapa tipe enzim kolagenase. Yang pertama, kolagenase tipe pertama dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme seperti C. histolyticum. Organisme ini mampu memproduksi kolagenase yang dapat mendegradasi rantai polipeptida pada kolagen pada banyak sisi dan menghidrolisis kolagen pada ujung C. Kolagen tipe 2 adalah yang disintesis
dari mamalia. Kolagenase tipe ini dapat memutus triple balik pada kolagen dari titik tertentu dan menghasilkan molekul tropokolagen. Kolagenase tidak bersifat merusak membran sel sehingga digunakan untuk dispersi sel, pemisahan jaringan, dan kultur sel. Sebagai contoh, Clostridium histolyticum telah mendapat persetujuan dari Food and Drug Administration untuk digunakan sebagai penyembuh luka. Umumnya digunakan untuk memindahkan dan merelokasi kelenjar insulin untuk penderita diabetes. Berdasarkan penelitian jurnal, pada pasien diabetes mellitus meningkatkan kadar glukosa dalam darah dan cairan gingival juga merubah lingkungan mikroflora dan menginduksi perubahan bakteri secara kualitatif. Perubahan tersebut mengarah pada penyakit periodontal berat dan dapat teramati pada pasien diabetes mellitus dengan kontrol buruk. Berkaitan dengan jaringan periodontal, hiperglikemia kronik akan meningkatkan aktivitas kolagenase dan menurunkan sintesis kolagen. Enzim kolagenase menguraikan kolagen sehingga ligamen periodontal rusak. Kehilangan perlekatan jaringan periodontal dan tulang alveolar dan gigi menjadi goyah. Jaringan periodontal akan menjadi kuat kembali bila diabetes mellitus diobati dengan baik. Pernyataan ini didapatkan dari jurnal yang berjudul Hubungan Status Periodontal dan Derajat Regulasi Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kandou, Manado. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.